Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, semua para pemirsa, kita kali ini hadir kembali, tentunya masih dalam channel Insan Praja. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah saya sudah bersama Kang Mas Denny, ada di samping saya yang akan menemani kita semuanya di konten kali ini. Alhamdulillah, kali ini kita dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan semua para pemirsa selalu diberikan kesehatan dalam segi jasmaninya maupun rohaninya, sehingga kita sehari-hari bisa terus beraktivitas, beribadah dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan yang sakitnya diberikan kesembuhan, diangkat oleh Allah, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan tak lupa kami selalu mengucapkan terima kasih bagi para pemirsa semuanya, para penonton yang selalu senantiasa dan setia menonton channel kami dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sudah bergabung. Terima kasih dan selalu kita doakan mudah-mudahan kalian semuanya selalu dibukakan pintu-pintu rezekinya, selalu dalam perlindungan dan selalu dimudahkan segala urusannya dalam segi apapun. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang malam satu suro. Jadi di tahun 2025 ini malam satu suro bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Konon katanya dari para ahli-ahli spiritual, dari orang-orang tua yang memegang ajaran kejawen, mengatakan bulan suro ini atau malam satu suro ini yang akan datang itu lain daripada yang lainnya, daripada malam suro sebelumnya. Jadi ini mungkin dikaitkan sangat mistik sekali pada malam itu karena bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Dari keyakinan para ahli spiritual dan para orang-orang yang memegang ajaran kejawen seperti itu, saudara. Dan di sini kita akan membahas sebetulnya malam satu suro tersebut itu malam apa? Apakah di situ malam bagi petaka ya? Jadi konon orang-orang terdahulu, khususnya orang Jawa yang memiliki ajaran-ajaran seperti kejawen, para spiritual, mengaitkan malam satu suro tersebut banyak makhluk-makhluk lelembut yang bermunculan. Jadi mungkin yang memiliki weton tulang wangi ataupun apa tersebut tidak boleh keluar ya. Jadi nanti akan celaka. Seperti itu keyakinannya. Dan di sini kita akan membahas sebetulnya bulan suro tersebut, malam satu suro tersebut malam apa dan ada apa di situ. Dan dalam versi para ahli dalam kitab, ahli sejarah ya, bisa dikatakan sebagai santri ya, itu mengatakan bulan suro tersebut adalah bulan yang diberkahi, jadi bulan yang penuh dengan berkah. Jadi seperti itu. Kalau orang Jawa pada bulan suro tersebut tidak satupun berani yang mengadakan hajatan seperti pernikahan, terus khitan. Itu kalau orang Jawa tidak berani. Entah resikonya apa juga kurang tahu ya. Jadi seperti itu. Dan nanti kita di sini akan membahas tentang bulan suro dan malam satu suro yang akan datang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Sebetulnya ada apa ya, mungkin Kang Mas Denny ada sedikit yang ingin ditambahkan, mungkin yang diketahui tentang larangan-larangan pada bulan suro. Ya mungkin cukup aja lah. Cukup misalnya ya? Sudah disebutkan tadi ya, untuk hajatan, untuk ini ya sangat disakralkan lah. Ya. Untuk ini enggak ada cara yang lain kecuali yang orang ahli spiritual untuk lebih
menambah ilmu mungkin atau Iya, melakukan ritual. suatu tirakat. Nah, untuk menambah suatu kekuatan ataupun suatu keyakinan dalam hal itulah. Iya. Karena kepercayaannya. Dan kita akan bahas di sini. Monggo Kang Masrin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal isi beli. Saya panggil lelembut tanah Jawa yang tahu betul tentang keaslian malam satu suro dan bulan suro. Hadir, hadir, hadir. Masuk. Selalu. Masuk. Kuasai penuh tubuh mediator. Kuasai penuh. Berapapun kekuatannya itu bisa. Bisa sinkron menggunakan jasad tubuh mediator. Otomatis bisa berbicara, mengeluarkan pita suara yang dimiliki mediator. Assalamualaikum. Ya, siapa ini yang hadir? Siapa kamu yang hadir? Kembalikan aku. Ya, kamu siapa? Saya tidak boleh bicara. Ya, semua yang membuatnya nggak boleh bicara itu semua terlempar. Siapa kamu? Kamu siapa yang hadir ini? Saya bangsa Siluman. Dari mana asalnya tadi? Saya tugas mendapatkan jatah di tanah Jawa. Kalau ini penyusup, bukan yang diperuntukkan untuk hadir, keluarkan dan hadirkan yang diperuntukkan yang asli Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya adalah leluhur dari tanah Jawa ini. Kalau masih berbohong, bukannya diperuntukkan hadir, keluarkan dari jasad ini. Gini saudara, di banyak penyusup yang masuk, kalau tidak kita hati-hati, maka kita akan terperosok dalam tipu muslihatnya para bangsa jin yang menjadi penyusup itu. Ya, baik. Saya minta maaf. Kalau boleh diperkenalkan, panjenengan ini siapa? Dan memiliki tugas apa sebagai leluhur tanah Jawa tersebut? Dalam tanah Jawa saya sudah tidak memiliki tugas. Karena saya sudah dimuslimkan. Jadi untuk jabatan tugas saya di tanah Jawa hanya sebagai pemerhati, melihat situasi keadaan di tanah Jawa ini. Bukan lagi seperti dulu. Iya. Baik. Ini ada suatu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelumnya tadi kenapa ada penyusup yang masuk ke sini? Itu ulah dari bangsa siluman dan para iblis yang ingin menyesatkan atau memberi informasi yang tidak benar. Ya, jadi mereka sudah tahu ya kalau apa yang ingin kita bongkar itu. Iya, dia sudah mengetahui. Baik, di sini saya akan bertanya kepada panjenengan tentang malam 1 Suro dan bulan Suro. Karena malam 1 Suro yang akan datang tersebut bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Apakah malam 1 Suro nanti itu sakralnya luar biasa sekali dalam segi dimensi gaibnya? Dan apakah lebih dahsyat dari yang sebelumnya? Dan apakah itu semuanya betul? Dan mungkin pendapatmu tentang malam 1 Suro itu apa, bisa dijelaskan? Iya, benar. Malam 1 Suro yang akan datang ini akan lebih kuat dan lebih ramai dibanding malam-malam yang sebelumnya. Karena bertepatan dengan malam yang biasanya itu juga disakralkan. Malam Jumat Kliwon itu meskipun tidak terjadi di malam 1 Suro sudah disakralkan sejak dulu. Dengan itulah orang meyakininya, maka kekuatan energi itu lebih besar. Karena banyak sekali yang meyakini, banyak sekali juga yang membutuhkan.
Seperti itu. Jadi dibutuhkannya itu untuk apa? Dan diyakininya untuk apa? Dibutuhkannya itu banyak orang-orang yang meminta suatu petunjuk atas hidupnya, suatu kekuatan untuk ilmunya, dan apapun saja itu karena orang itu meminta atau membutuhkan suatu bantuan dari para jin dan siluman yang disembah, yang dipercayai bisa memberikan manfaat dalam kehidupannya. Itu yang dilakukan seperti itu menurut panjenengan bagaimana? Sebenarnya saya juga prihatin atas semua kejadian itu. Karena banyak manusia yang disesatkan, yang ditipu oleh bangsa jin dan bangsa siluman, yang sudah menjadi bawahan para iblis yang diberi tugas untuk menyesatkan manusia-manusia seperti itu. Menjalankan suatu ritual, menjalankan suatu perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan agama Islam, keluar dari jalur, mendatangi tempat-tempat sakral, tempat-tempat mistis seperti itu, diyakininya bisa memberikan suatu manfaat, mempunyai suatu energi yang lebih besar. Jadi seperti itu. Terus nanti itu dampaknya bagi mereka-mereka yang melakukan seperti itu apa? Dampak langsung, secara langsungnya. Dampak secara langsung itu secara otomatis dia mengikat suatu perjanjian dengan makhluk yang ada di tempat itu atau yang ditemui saat itu. Terus perjanjiannya itu nanti bagaimana? Perjanjian itu ialah ada yang secara langsung berdialog dengan makhluk yang ada di situ, dan ada yang tidak secara langsung. Itu mengikat perjanjian, janji dengan makhluk-makhluk itu. Terus isinya dari perjanjian tersebut? Makhluk itu nanti yang bisa mengabulkan semua hajat keinginan dari orang-orang itulah. Tetapi di balik semua itu banyak yang dibawa satu persatu dalam segi rohaninya, dibawa, dan itu sebagai ikat perjanjian itu. Dan nanti ketika mati, orang-orang itu mati maka akan dijadikan suatu budak, jadikan suatu prajurit dari makhluk-makhluk di situ juga. Tetapi banyak orang yang tertipu dalam itu karena makhluk-makhluk itu bisa menyerupai suatu leluhur, bisa menyerupai suatu orang, suatu kiai atau yang lain. Jadi di situ makhluk itu tidak menunjukkan wajah aslinya, tidak menunjukkan wujud aslinya, tapi dia menyerupai seolah-olah itu dia adalah leluhur yang dipercayainya, yang dibutuhkannya itu. Mengaku wali itu juga banyak. Jadi malam satu suro nanti itu bisa kuat, bisa sangat sakral karena banyak orang yang meyakini ya.
dari energi mereka yang meyakini akhirnya diambil. Maksudmu tadi kan seperti itu maksud panjenengan. Iya. Jadi menjadikannya lebih kuat. Lantas terus bagaimana sikap yang baik, sikap yang sesungguhnya untuk menyikapi bulan satu suro, untuk menyambut bulan satu suro tersebut sebagai orang Islam bagaimana? Dan termasuk panjenengan juga leluhur tanah Jawa, berarti tahu betul bagaimana orang Jawa yang asli tersebut, bagaimana yang harus dilakukan. Islam itu sebenarnya tidak memiliki suatu perbuatan yang aneh-aneh. Asal orang itu mau berhenti melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, mau menjalankan ibadah dengan baik, itu sebenarnya yang dibutuhkan. Itulah sebenarnya yang bisa menolong orang itu, yang menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Sebenarnya tidak ada bahayanya. Yang membedakan itu adalah suatu perbuatannya itu. Jadi untuk orang-orang ini sebaiknya sadar akan perbuatannya. Tidak ada yang bisa memberi kekuatan dan memberi suatu manfaat itu dengan baik kecuali semua pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Terus apa yang harus dilakukan? Mungkin ada suatu amalan atau apa untuk bulan itu, dan sebetulnya bulan Suro tersebut menurut panjenengan itu apa? Bulan yang bagaimana ataupun apa? Bulan Suro itu adalah bulan kelahiran Islam. Jadi orang itu harus kembali kepada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya seperti itu. Jadi tidak dibuat-buat sendiri, tidak mengadakan ajaran-ajaran sendiri untuk mendatangi tempat-tempat sakral, tempat-tempat seperti itu. Sebaiknya memperbaiki diri, menjalankan ibadah dengan baik dan dengan benar, dan bersedekah, memberi makan fakir-fakir, miskin, memberi makan bantuan kepada anak-anak yatim seperti itu. Untuk merayakannya sebaiknya seperti itu. Berarti boleh ya merayakan sesuatu dalam bulan satu Suro tersebut, tidak dilarang? Boleh, itu karena hari ulang tahunnya Islam, tahun barunya Islam. Jadi silakan untuk merayakannya, asalkan tidak melanggar suatu syariat yang telah diajarkan oleh beliau, yang telah tertulis di dalam Al-Quran. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup apa yang telah disampaikan, dan mungkin ada pesan-pesan sedikit. Cukup saja. Ya, nggih ngapunten, Mbah. Dan mungkin saat ini saya juga minta maaf atas kelancangan saya memanggil menghadirkan panjenengan. Dan silahkan boleh kembali ke asal mulanya lagi. Silahkan. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, di bulan Syuro tersebut ada bulan yang bagus, bulan lahirnya Islam. Silahkan yang mau merayakan, tetapi asalkan masih dalam jalur syariat Islam. Ya. Jadi kenapa kadang orang-orang Jawa tersebut tidak berani melakukan suatu hajatan ataupun apa, merayakan sesuatu apa, karena mungkin juga keyakinan mereka bahwa bulan Syuro tersebut adalah bulan yang begini. Padahal sesungguhnya mungkin kejadian itu tidak akan terjadi atas ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita meyakini, misalnya kita mau melakukan sesuatu ini, sudah kita yakini bahwa nanti akan seperti ini, maka itu akan terjadi karena apa yang kita harapkan itu juga termasuk doa. Jadi apa yang kita angan-angankan juga termasuk doa. Makanya keyakinan tersebut perlu istilahnya ya diperbaiki lagi, dipupus kembali supaya menjadi keyakinan yang utuh kepada Sang Pencipta. Jadi silahkan yang mau merayakan. Kadang orang-orang itu kan mau hajatan di bulan apapun, kalau nantinya akan ada suatu kejadian yang tidak kita inginkan, pasti juga akan terjadi karena itu sudah menjadi ketentuan, tidak bisa karena ketentuan Allah itu tidak bisa diakali ya dengan apapun. Ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita pahami, dan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ke sesi selanjutnya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.